Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Selalu Allah lindungi kita dari segala macam penyakit teman-teman. Tidak lupa teman-teman juga harus menjaga kesehatannya ya. Hari ini teman-teman hari Rabu tanggal 22 April tahun 2020. Nah teman-teman, tema hari ini itu tentang muhasabah. Ada yang tahu belum teman-teman apa itu muhasabah? Muhasabah yaitu evaluasi atau introspeksi diri terhadap hubungan hamba dengan Allah. Itu dinamakan hablum minallah. Jadi bagaimana teman-teman hubungan kita dengan Allah yang telah menciptakan kita ya. Kemudian bagaimana hubungan manusia dengan manusia yang disebut hablum minan nas. Nah, bagaimana hubungan antara teman-teman dengan orang yang ada di sekitar teman-teman, misalkan dengan ayahnya, dengan bundanya, dengan kakaknya, dengan nenek, kakek, teman, dan lain-lain. Yang ketiga, teman-teman, hubungan manusia dengan dirinya sendiri yang disebut hablum minan nafsi. Nah, teman-teman, dengan bermuhasabah ini kita bisa merenungi, kita bisa mengintrospeksi diri kita bagaimana hubungan kita dengan ketiga itu. Yang pertama dengan Allah, dengan manusia yang lain, atau dengan diri kita sendiri. Bagaimana sih teman-teman kita untuk bermuhasabah? Nah contohnya itu teman-teman, kalau misalkan muhasabah kepada Allah atau hablum minallah, contohnya dengan beribadah kepada Allah seperti sholat, zikir, dan mengaji. Sholat itu teman-teman alangkah baiknya di awal waktu. Jadi ketika teman-teman mendengar azan berkumandang, teman-teman lancar bergerak mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat. Kemudian teman-teman setelah sholat itu teman-teman berzikir, berdoa kepada Allah. Kemudian teman-teman mengaji atau membaca Iqra, membaca Al-Quran. Nah teman-teman, bagaimana kegiatan di rumah? Apakah lancar dengan mengajinya, dengan sholatnya, dengan zikirnya? Mudah-mudahan teman-teman dimulai hari ini kita bermuhasabah kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat tepat waktu, zikir, dan mengaji dengan rajin. Contoh yang kedua teman-teman, hablum minan nas, bagaimana kita hubungannya dengan manusia lain. Contohnya itu teman-teman, kita melakukan infak. Infak itu teman-teman mengeluarkan harta atau benda yang dimiliki kita teman-teman untuk niatnya berbagi kepada orang lain teman-teman ya. Nah tidak ada ukurannya teman-teman untuk berinfak itu, dan infak itu teman-teman tidak harus besar atau banyak. Nah kemudian teman-teman, selain infak ada tolong menolong. Kita dengan orang lain itu harus saling tolong menolong. Ketika orang lain membutuh bantuan, kita harus menolongnya teman-teman tanpa harus diminta. Dan orang lain juga nanti kepada kita akan seperti itu, akan menolong kita ketika kita membutuhkan bantuan. Kemudian bekerja sama teman-teman. Nah agar pekerjaan kita terasa lebih ringan ya, maka kita harus bekerja sama dengan orang lain ya. Tidak hanya mengandalkan orang lain atau mengandalkan diri sendiri saja teman-teman. Sesekali kita harus bekerja sama dengan orang lain. Kemudian teman-teman yang selanjutnya saling menyayangi teman-teman. Nah,
kita harus saling menyayangi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman. Dengan begitu, kita akan menjalani hidup dengan rukun. Nah, teman-teman, yang ketiga, hablum minan nafsi. Bagaimana hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Contoh kegiatannya itu, teman-teman, yang ini, yang bawah. Menjaga kesehatan. Bagaimana kita bersikap terhadap diri kita. Apakah kita selalu menjaga kesehatan? Bagaimana cara kita menjaga kesehatan, teman-teman? Yaitu dengan cara makan makanan yang bergizi, makan sayur, makan buah, ya, yang mengandung protein, vitamin, karbohidrat, lemak, ya, teman-teman. Harus seimbang, teman-teman, ya. Gizi yang masuk ke dalam tubuh kita itu harus seimbang biar tubuh kita sehat. Selain mengkonsumsi makanan yang bergizi, teman-teman, kita juga harus rajin berolahraga. Kita coba bermuhasabah, introspeksi diri. Sejauh ini apakah kita sudah rajin berolahraga, teman-teman? Apakah kita sudah makan dengan teratur? Nah, kita perbaiki ya, teman-teman, mulai dari hari ini untuk kedepannya. Semoga teman-teman di rumah sudah melakukan itu semua. Ya, teman-teman, banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk berolahraga, misalkan lari, ya, jalan santai, atau melakukan kegiatan-kegiatan di rumah yang sederhana, ya, teman-teman. Kemudian merawat diri. Selain berolahraga, kita juga, teman-teman, alangkah lebih baiknya kita merawat diri dengan baik, ya, sebagai wujud bahwa kita itu melakukan apa ya? Sebagai wujud kita hubungan dengan dirinya sendirinya itu baik gitu, teman-teman. Kita rawat diri kita sendiri dengan cara bagaimana ya? Dengan cara mandi, ya, membersihkan diri, menggunakan pakaian yang bersih, yang rapi, teman-teman. Kemudian tadi mandinya alangkah baiknya kita menggunakan apa saja, coba. Ketika kita mandi kita gunakan air bersih. Kemudian biar bersih badannya kita gunakan sabun. Untuk berkeramas kita gunakan apa biar bersih? Sampo. Untuk kesehatan gigi kita harus bagaimana? Harus menyikat gigi, teman-teman. Nah, teman-teman, hari ini bertemu lagi bersama Bu Nur di materi matematika. Materinya itu tentang pengukuran berat. Apa itu pengukuran berat, teman-teman? Pengukuran berat itu adalah membandingkan sesuatu massa benda atau berat benda dengan nilai standar yang telah ditentukan atau ditetapkan. Nah, kita hari ini akan melakukan pengukuran berat bendanya dengan satuan tidak baku. Satuan tidak baku itu yaitu satuan apabila digunakan oleh orang yang berbeda dapat menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, contohnya kita akan melakukan pengukur berat menggunakan satuan benda-benda yang ada di sekitar kita. Seperti menggunakan kelereng, kerikil, ya, balok, dan lain-lain. Dengan menggunakan benda yang ada di sekitar teman-teman. Hari ini teman-teman kita akan melakukan pengukuran berat dengan satuannya kelereng. Bu Nur memiliki contohnya ya. Coba teman-teman amati gambarnya. Nah, ini alat-alat yang digunakan atau bisa dipakai untuk menimbang benda, teman-teman. Teman-teman nanti bisa membuatnya di rumah ya. Di sini alat yang digunakannya ada piring, ada penggaris, dan ada balok. Pertama, teman-teman simpan balok. Caranya ya. Yang kedua, teman-teman kemudian ambil penggaris dan simpan di atas baloknya. Kemudian teman-teman atur supaya penggarisnya itu seimbang. Nah, kemudian
di ujung kanan dan kirinya itu diletakkan piring. Piring ini teman-teman fungsinya untuk wadah atau tempat saat kita mengukur berat benda. Nah, akan seperti gambar yang satunya lagi, yang ini teman-teman, nanti ketika melakukan pengukuran berat. Nah, di sini pengukuran beratnya itu yang dilakukan mengukur berat sebuah buku dengan satuannya itu kelereng. Jadi di sebelah kiri dimasukkan benda yang akan diukur beratnya, di sebelah kanan masukkan satuan beratnya menggunakan apa? Boleh kelereng, batu kerikil, atau apa saja yang ada di sekitar teman-teman. Boleh jepitan baju? Boleh. Kemudian kalau ada bola, boleh bola, atau apa saja ya. Nah, teman-teman, di sini teman-teman, satu buku itu berarti teman-teman sama berat dengan ini. Jumlah kelereng di sini ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi satu buku beratnya itu sama dengan 6 kelereng. Nah, caranya seperti itu teman-teman, mengukur berat dengan satuan kelereng. Nah, selain menggunakan kelereng teman-teman juga bisa menggunakan benda yang lain. Kemudian selain penggaris, untuk menahan bebannya, teman-teman juga bisa menggunakan gantungan pakaian atau baju. Nah, teman-teman, langkahnya ambil gantungan baju yang ada di rumah teman-teman, nanti akan seperti ini. Nah, di sini yang digunakannya itu ada tiang, ya. Teman-teman boleh tidak harus menggunakan tiang, boleh dipegang gantungannya ya. Yang penting ada gantungan pakaian. Kemudian di sini selain gantungan pakaian kita membutuhkan kresek ya, atau plastik ya, atau benda yang bisa digunakan untuk menyimpan benda yang akan diukur ya. Di sini menggunakan 2 kresek, di kiri dan di kanannya. Nah, kemudian setelah itu teman-teman bisa melakukan pengukuran berat langsung, berat benda ya. Mau mengukur berat benda apa? Nah, di sini Bu Nur memiliki contoh berat yang diukurnya itu ada sendok. 1 sendok ini Bu Nur ukur beratnya kira-kira berapa ya? Sama dengan berat kelerengnya berapa ya? Nah, di sini masih dengan kelereng ya satuan beratnya. Teman-teman boleh menggunakan benda lain. Nah, coba teman-teman lihat sampai ke gantungan pakaian ini seimbang seperti ini. Membutuhkan beberapa kelereng. Kita hitung ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti teman-teman ketika sudah melakukan cobaan, kita dapat mengetahui teman-teman bahwa berat 1 sendok ini sama dengan berat 5 kelereng. Nah, teman-teman bisa menghitung banyaknya kelereng. Nah, itulah berat sendok yang ditimbangnya. Teman-teman bisa mengukur berat benda lain, misalkan gunting, atau misalkan piring dan lain-lain ya. Nah, sekarang kegiatannya teman-teman di rumah. Yang pertama teman-teman membuat alat ukur seperti yang sudah dicontohkan. Kemudian teman-teman alatnya juga atau bahannya juga tidak harus persis ya. Teman-teman boleh berdiskusi dengan ayah bunda kira-kira untuk mengganti benda yang tepat itu menggunakan apa. Nah, kemudian yang kedua, mengukur benda dengan satuan berat yang ada di sekitar teman-teman. Misalnya menggunakan kerikil, balok, jepitan, dan lain-lain. Kalau tadi kan menggunakan kelereng. Nah, teman-teman boleh menggantinya dengan yang lain. Dan benda yang diukurnya juga boleh benda apa saja ya. Yang ketiga, teman-teman tuliskan hasil pengukuran disertai gambar dan dihias sekreatif mungkin. Teman-teman hasil pengukurannya dituliskan di dalam kertas.
Kemudian disertai gambar tadi kegiatannya, apa yang sudah dilakukan teman-teman boleh digambarkan dan dihias sekreatif mungkin. Contohnya seperti ini teman-teman. Teman-teman tuliskan hasil pengukuran beratnya. Nah, ini Bu, pengukuran berat yang tadi Bu Nur contohkan. Satu buku beratnya sama dengan 6 kelereng. Kemudian 1 sendok beratnya sama dengan 5 kelereng. Ya, disesuaikan dengan pengukuran berat yang dilakukan teman-teman. Oke, teman-teman. Kalau ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan kepada ayah dan bunda ya. Nah, dicukupkan sekian kegiatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba teman-teman. Semangat ya.